Mesianita. Dan Iksan Akbar di Bisik-Bisik Tetangga. Masa? Cakep. Abi Respati, tetangga kita yang hadir ke ruang tamunya Bisik-Bisik Tetangga. Seneng banget ketemu sama kalian, semua sama lo, semua sama tetangga-tetangga juga yang di rumah. Nih pasti udah tahu kalau tamu kita Abi Respati, terutama kalau yang mainan Instagram dan sosial media kenceng banget. Mungkin masih ada di antara para tetangga yang belum kenal, yang baru tahu. Abi ini dulunya merupakan seorang pria yang berpenampilan seperti wanita selama 3 tahun dan akhirnya mendapatkan hidayah kembali ke penampilannya sebagai laki-laki. Nah, Ini dia nih. ini dia nih. Tuh, Abi zaman dulu. Tuh, gengnya Milen ya kan. Satu lagi siapa, Bi? Mampus, Mutiara nggak tuh dalam kerang. Mermaid. Mampus. Oke. Nah, itu adalah foto-foto Abi Respati sebelum dia hijrah. Betul. Atau mendapatkan hidayah berpenampilan seperti yang kita lihat sekarang ini di studio. Abi, Tapi jujur ya, itu makeup lu bagus banget. Gue nggak bisa makeup sebagus itu. Ya nggak tahu, mungkin karena emang dari kecil kali jadi suka kayak gitu, jadi ya udah terbiasa. Tapi lu makeup artist apa bukan sih? Enggak. Oh enggak, ya oke. Jadi Abi sama aku kenalnya udah dari dulu. Dari dulu, ya. betul. Iya, Dari sebelum temen main. Abi dandan kayak tadi malah. Gue sama Abi tuh udah kenal duluan. Jadi kirain begitu. sebelum gue Abi dandan kayak tadi, gue udah dandan. Kirain gitu. Nah, jadi Abi tuh belajar dari gua. Cuma foto-fotonya nggak ke-expose. Lihat dong Iksan Akbar. Nggak ada, gila, foto emang kayak gua pernah gitu, enggak lah. Oke, jadi Iksan Akbar apa yang membuat Iya. kamu punya dapat hidayah dan akhirnya kamu berpenampilan seperti ini lagi? Iksan. Tolong jangan ke gue ya. Ntar orang-orang anggapnya bener gue pernah dandan seperti itu. Oke. Enggak. Bercanda tetangga. Ini Jangan kita lagi gila. ngobrol sama Abi. Betul. Abi sekarang. nih dulu dari sebelum dia menjadi berpenampilan seperti wanita tadi, tuh emang anaknya emang udah lemes. Maksud gue emang asik banget gitu. Kita pernah ikutan satu lentur. kontes ya, lentur. Abi Joget. jogging. Betul. Sampai bau uget-uget gitu. Entah dikasih garam nih, kasih. Belum bisa Bi, sampai bawah banget Bi gitu. Iya. Tiba-tiba dia jadi perempuan Iya. dandannya. Agak ngeri juga kalau misalnya dia kelamaan joget nih ya, tetangga. Ini tembok bawah bisa ada bolongnya. Bolongnya, betul. Oke. Bi, Berarti ini kan sekarang ini kan isu transgender ini lagi rame sekali. Di sosial media, di masyarakat pokoknya lagi rame banget. Nah, tapi kamu ini salah satu yang malah membalikan berita-berita tersebut. Kamu mendapatkan hidayah, kamu kembali ke Kodratnya sebagai kodrat kamu laki-laki. sebagai laki-laki. Ini Kenapa, Bi? kenapa bisa begitu? Kalau misalnya balik lagi ya mungkin memang benar-benar mungkin hidayah kali ya. Jadi memang kejadiannya kan cepet. Ketika udah waktu itu lagi all outnya lagi bener-bener dandan perempuan waktu itu. Tiba-tiba langsung berubah gitu aja tuh, kaget semua orang juga. Dan kalau tanya juga gimana, nggak ngerti juga. Maksudnya memang kayaknya memang pada saat itu memang udah waktunya gitu. Memang Allah kayak kasih tunjuk gitu, kayak negor secara langsung pada saat itu. Baik, kita tarik ke belakang banget. Bi, gue kenal lo sebelum lo dandan. Ya. Terus tiba-tiba lo memutuskan berpenampilan jadi all out banget sebagai perempuan. Makeup, rambut, baju, semuanya. Walaupun tidak ada yang dirubah sama sekali ya. Ya. Kan ada sebabnya ya. Apakah emang lo merasa nyaman atau emang pengaruh dari luar atau emang udah memutuskan sesuatu di hidup lo atau gimana? Waktu mau jadi dandan perempuan dulu. Iya. Memang kalau dari kecil tuh memang karakternya memang lebih feminin yang gitu segala macam. Terus begitu dewasa tuh kayak punya gambaran aja loh kalau gue ngeliat diri gue di depan kaca tuh gue adalah seorang perempuan yang cantik, yang seperti itu. Itu ada gambaran seperti itu. Jadi begitu dewasa akhirnya udah melewati proses denial segala macam, terus merasa makin yakin gitu dan udah dan ada support system yang mendukung gitu yang Siapa support sistemnya? Sorry dipotong. Ya banyak. Apakah dari keluarga juga? Dari keluarga salah satunya. Maksudnya mensupport Ada lo yang bukan di mensupport. perempuan? Iya, maksudnya bukan tidak mengiyakan secara langsung, tapi mereka tidak pernah mempermasalahkan. Oh gitu. Dan memang dari kecil tuh memang mama tuh memang lebih apa ya? Memperlakukan lo seperti anak perempuan. Dan suka kalau misalnya anaknya itu mengikuti kayak nari, modeling kayak gitu-gitu. Itu mama. Papa bilangnya apa? Kalau papa lebih yang pasif gitu, lebih yang diam. Nah, itu mungkin yang terjadi akhirnya dari Lo kecil tuh memutuskan, merasa adanya
penerimaan akan hal itu gitu. Oke. Berarti ibaratnya kalau kata orang-orang sekarang ya, ini lu meletek itu dan lu memilih menjadi oke, gue mau jadi perempuan. Itu umur berapa? Itu 3 tahun, 4 tahun lalu lah. Kan Abi oke lah kalau feminin gitu ya, dari kecil udah nari sama segala macam. Tapi begitu Abi berpakaian perempuan, Abi dandan, Merubah makeup penampilan total, rambut total, panjang, orang tua bilang apa? Gak ada omongan sih, sama sekali. Lu izin dulu kah atau enggak? Enggak juga, malah papa tuh yang cuciin celana dalam aku, dan celana dalam aku tuh perempuan. Zaman dulu kan udah celana dalam udah sampai perempuan kan. Oke. Oh, gitu. Kadang dia yang suka beresin, terus kadang kalau dia cuci dia cuciin gitu. Pertanyaan gue ya, bukan masalah celana dalam perempuan atau enggak. Kenapa lu nyuruh bapak lu nyuci celana dalam lu ya? Enggak kan, karena dia agak kurang ajar lu ya. Bukan nyuruh gitu, tapi dia kan suka beresin apa segala macam gitu. Jadi pada saat itu kayak udah sampai yang segitu, yang ngeliat heels semua, make up. Malah mama kadang pada saat itu mama yang kadang suka kalau make up yang udah ini sini buat mama yang kayak gitu-gitu. Oh gitu. Oh jadi emang acceptance-nya udah ada dari lingkungan keluarga terdekat. juga. Makanya gitu. lu juga nggak ragu-ragu untuk menampilkan penampilan yang lu ingin. betul. Nah tapi kalau dari tetangga-tetangga, Nah baru gue mau gimana tanya nih? Biasanya kan tetangga-tetangga, oke kalau keluarga nerima namanya anaknya, ya udah gimana lagi. Tapi kalau tetangga, omongan apa yang pernah lu dapetin? Parah banget sih, banyak banget. Ada apa ya? Dari kecil sih, kalau dari kecil lebih yang kayak ngapain? Misalnya ke teman-teman yang seumuran gitu, tetangga, ngapain main sama Abi gitu? Kamu ntar mau jadi banci gedenya. Masa sih? Sampai kayak gitu. Terus begitu udah tampilannya udah all out perempuan ya, pernah ada salah satu tetangga yang dia tuh pada saat itu menurut aku apa ya, keluarga yang kayaknya kalau dari segi agama bagus gitu. Berhijab segala macam gitu, tapi pada saat itu dia kayak separah itu sih, maksudnya udah sampai membawa orang tua gitu. Orang tua dan juga agama ya. Pada saat itu. Orang tua kan udah menerima. Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Tante, sepupu, abang adik, kakak ada gitu. ada abang Ada kakak. Gimana? Apakah seluruh keluarga besar menerima atau hanya keluarga? Kayaknya pada saat itu sih enggak ya, dan mungkin memang karena pada saat itu aku tuh lebih jauh dari keluarga. Gitu. Maksudnya jauh dari sama orang tua juga, maksudnya enggak yang intens ketemu. Jadi lebih tinggalnya kan di Jakarta gitu. Maksudnya jarang yang pulang ke rumah segala macam. Jadi sama saudara pun itu jarang ketemu gitu. Cuma pada saat akhirnya memutuskan untuk hijrah dan ketemu akhir kumpul sama saudara-saudara baru kayak diceritain gitu. Kita pada saat dulu kamu gini sempat ngerasa gini. Malu gitu. Cuma kalau saudara lebih kita ngerasa bukan kita ngerasa malu sama apa yang terjadi sama diri kamu, kita malah ngerasa kecewa sama diri kita sendiri. Kamu bisa sampai sejauh itu. Oke. Karena ibaratnya tuh kayak nggak ada yang ngelarang kamu sampai akhirnya kamu berani seperti itu gitu. Oke, jadi udah sampai di titik balik itu ya. Nah kalau soal bully-bulian, yang paling bikin Abi sedih dan down banget apa sih? Gini, orang biasanya kalau udah berani mengekspos dirinya, biasanya sudah tahu akibatnya akan mendapatkan cibiran dan juga pujian. Nah, tapi pasti ada satu yang nempel banget di lo, yang lo suka ingat gitu dan bikin lo sedih. Itu apa sih? Kalau bully dari dulu sih udah namanya dulu ibaratnya kayak udah tahu gitu kan. Jadi udah kuat banget kalau ngadepin bully. Cuma kalau yang paling nggak bisa diterima banget kalau ketika udah bawa orang tua sih. Oke, sementara orang tua lo nya juga nggak apa-apa. Iya. Anaknya mau jadi apa juga support aja. Yang penting anaknya happy, gitu kan ya. Itu sih menurut gue yang menjadikan lo kuat. Jadi di luar bodo amat, yang penting mama papa gue udah tahu Tapi orang tua, dan mereka menerima gitu. Baik. Dan lo juga udah berhijrah sekarang. Pernah nggak sih kepikiran gitu, kenapa sih gue dulu pernah berpenampilan seperti itu? Ada rasa kecewa sama diri sendiri atau ada perasaan seperti apa, Bi? Kalau kecewa sih sebenarnya enggak. Menyesal juga kalau dibilang enggak, karena itu adalah sekarang diambil aja, itu adalah bagian dari hidup perjalanan hidup dan belajar, bagian dari suatu proses pembelajaran gitu. Cuma kalau inget-inget aja suka kayak kok gue bisa ya pada saat itu kayak gitu. Kangen nggak dandan? Enggak sih. Sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Menggunakan semua makeup itu dan terlihat Abi yang dulu tuh kangen nggak? Enggak. Oke. Enggak sama sekali. Ada juga gosip dan juga bully-bulian pasti dia yang masuk ke kamu yang bilang bahwa Abi ini hijrah cuma buat konten. Karena kan begitu hijrah dibikin video, naik videonya, terus bikin Instagram juga ya kan, naik followers dan segala macam. Apakah ada momen itu atau enggak?
Kalau dibilang untuk itu enggak sama sekali. Pertama adalah aku adalah orang yang sebenarnya nggak suka di depan layar. Dari dulu tuh kerja itu selalu di belakang layar, Di nggak balik pernah layar. mau ada di depan layar. Tapi Itu yang pada saat, pertama. sorry maaf saya potong, begitu dandan perempuan dan berpenampilan seperti perempuan di depan layar terus kan walaupun layar handphone. Iya. Oke. Iya, sengaja. Kamu tampilin dong, iya Pengen tampil. tampil. Terus Dan adanya video hijrah itu dibikin pun karena kejadiannya itu kan begitu cepat dan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Jadi pada saat itu mikirnya dibanding ceritain satu-satu mending bikin aja video. Gitu. Jadi makanya video itu ada. Jadi video itu ada itu karena untuk menjawab semua pertanyaan. Kalau followers yang dari Instagram aku dulu tuh pasti tahu karena pada situ aku ceritain gitu momennya gitu. Iya. Jadi dibanding aku ceritain satu-satu gitu dan kebanyakan juga teman-teman deket kan itu bener-bener yang nanya, "Bi, lo kenapa gitu-gitu." Jadi dan pada saat itu juga kayak bingung mau cerita, jadi ya udahlah cerita di video itu. Terus kalau misalnya dibilang cuma buat konten ya nggak tahu, mungkin apa ya, nggak bisa menyalahin mereka juga gitu. Maksudnya hijrah ini adalah proses yang ternyata sangat sulit gitu, sangat sulit, sangat berat. dan pribadi Proses- kan Iya. biasanya. Proses yang benar-benar wah luar biasa gitu. Maksudnya Katanya kan kalau hijrah itu, pada awal kita hijrah itu sebenarnya itu bukan hal yang tersulit, tapi bagaimana mempertahankan terus, betul. setelah kamu mengucap itu gitu. jadi kalau orang yang ngomong seperti itu ya udah nggak apa-apa gitu. Dan karena aku juga buat apa juga aku terus menjelaskan karena gini, oke, proses itu kan aku yang alamin gitu, tapi nggak semuanya karena aku bisa ceritain gitu ke mereka dan mereka udah membuat statement itu ya udah nggak masalah. Tapi ada yang bikin aku penasaran ya. Tadi kan kamu bilang ada hal yang membuat kamu akhirnya ingin merubah diri. Momen apa yang sampai akhirnya kamu mau berhijrah? Pada saat itu memang 1 bulan sebelum akhirnya mutusin untuk hijrah itu udah mulai males make up, udah males suntik hormon, minum pil KB segala What? macam. Kamu sempat suntik hormon? Iya. Untuk mohon maaf untuk numbuhin payudara? Oke, terus pil KB buat apa ya, Bo? Hai tetangga, jangan lupa dong. Buat nonton video-video seru lainnya nih. Nih kayak gini. Video kita jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Bisik-bisik tetangga. Shh, masa?